Aku mau buka video kali ini dengan sebuah fakta pahit. Pasti kamu yang klik video ini pengen untuk bisa ningkatin fokus kalian di zaman dimana orang-orang semua nggak ada yang punya fokus yang kuat. Kenapa bisa gitu? Karena semua hal yang ada di dunia ini itu berusaha rebutin attention atau fokus kamu. Kebenaran pahitnya adalah akan sangat susah untuk kamu bisa fokus di zaman sekarang ini. Tapi di video kali ini aku akan bantu kamu untuk nemuin gimana caranya, step by stepnya, supaya kamu tetap bisa punya fokus yang sangat kuat untuk kamu bisa sampai ke tujuan dan juga mimpimu. Jadi meskipun di zaman sekarang ada banyak distraction, ada banyak gangguan, aku jamin dengan kalian pahami beberapa step by step ini, kamu akan punya fokus lebih kuat dibanding 99% orang lainnya. 10 tahun lalu aku sempat nonton satu film, dimana di film ini diceritain kondisi dunia di masa depan, yang kondisinya itu sama sekali udah nggak ada interaksi antar manusia secara langsung. Mereka itu cuma interaksi lewat dunia yang bisa diakses cuma pakai kacamata atau pakai layar mereka. Atau mungkin sekarang kita sering nyebutnya itu VR ya, virtual reality. Di film itu digambarin sama sekali nggak ada interaksi antar manusia. Dan kondisi badan mereka, kondisi tubuh mereka itu sangat kelihatan lemah dan sangat nggak sehat. Karena mereka nggak pernah olahraga dan nggak pernah punya interaksi dengan dunia nyata. Dari bangun tidur udah buka layar mereka. Sampai bahkan mereka mau tidur lagi pun, mereka juga lihat layar mereka. Waktu aku nonton film itu, dalam hati aku mikir, oh, kayaknya dunia di masa depan akan jadi kayak gitu. Tapi mungkin 100 tahun lagi kali ya, waktu aku udah gak ada. Mungkin 100 tahun lagi, manusia itu udah gak punya social skill. Mereka juga gak bisa fokus. Mungkin 100 tahun lagi, manusia itu udah gak bisa fokus. Gak bisa interaksi secara langsung antar manusia. Tapi prediksiku ternyata salah. Kenapa? Hal-hal yang aku lihat di film tadi itu sebenarnya udah terjadi di zaman sekarang ini. Meskipun zaman sekarang baru launching ya, kayak Apple Vision Pro, Oculus dan sebagainya. Tapi sebenarnya tanpa itu pun, sadar nggak sadar, udah ada yang hancurin fokus kita secara diem-diem dan ngurangin kemampuan kita untuk bisa interaksi di dunia nyata. Satu hal yang hancurin terus fokusmu dan curi atensi, perhatianmu selama berjam-jam adalah HP kalian, sosial media kalian. Kenapa sosial media secara nggak sadar bikin kita gagal fokus, susah fokus, bikin kita kecanduan dan susah lepas. Untuk kita bisa paham alasannya, kenapa kalau misalnya kita udah main sosial media, kita akan sangat susah untuk lepas. Bahkan bisa seharian di kasur, di ranjang, scrolling aja gitu. Untuk kita bisa paham, kenapa yang namanya sosial media bisa bikin kita addicted, bahkan kita rela habisin berjam-jam untuk scrolling sosial media, adalah kita perlu paham cara pikir yang punya sosial media. Oke, simple aja ya. Menurut kalian, aku mau tanya satu pertanyaan. Kira-kira gimana cara orang yang punya sosial media ini bisa dapat uang, bisa generate revenue? Jawabannya adalah dengan nyari sebanyak mungkin brand yang mau pasang iklan di platform mereka. Supaya ada yang mau ngiklan gimana? Mereka harus punya banyak sekali user dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam interest, berbagai macam kebiasaan, dan yang lainnya. Tujuannya supaya orang-orang yang pasang iklan di platform sosial media mereka itu bisa dapat target market yang sesuai, dan akhirnya mereka bisa terus-terusan generate income karena sama-sama menguntungkan. Itu artinya kita, orang yang pakai sosial media, orang yang konsumsi konten di sosial media, itu adalah produk dari orang-orang yang punya platform media sosial. Artinya apa? Kalian itu produk dan kalian itu dijual sama platform sosial media. Tapi mereka akan bikin kalian seneng. Maksudnya gimana? Mereka akan terus tampilin konten-konten yang sesuai dengan interest kamu, yang bener-bener kamu suka, supaya kamu betah habisin berjam-jam di platform mereka. Mereka pelajari interestmu, mereka pelajari behaviormu. Kamu suka apa, mereka ikutin, mereka tampilin ads. Bahkan ya, aku yakin banyak dari kita di sini itu nggak bener-bener kenal sama diri kita sendiri. Yang lebih kenal siapa? Platform sosial media mereka. Dan dampaknya apa? Mereka kehilangan diri mereka di HP mereka, di sosial media mereka. Mereka udah sama sekali nggak bisa fokus karena mereka terlalu senang scrolling. Karena dengan mereka scrolling, mereka itu penasaran konten apa selanjutnya yang bakal muncul. Dan dari sana muncul yang namanya hormon dopamin yang bikin mereka luar biasa senang dan pengen scrolling terus. Dampak buruk jangka panjangnya apa? Mereka udah nggak bisa sama sekali fokus. Nggak bisa fokus dengan dunia nyata, nggak bisa fokus untuk kerjain plan-plan mereka, nggak bisa fokus untuk sampai ke tujuan mereka. Kalau kamu mau lepas dari kebiasaan scrolling berjam-jam sosial media, kamu bisa terapin beberapa hal ini. Yang pertama, aku bakal tanya kamu dengan satu pertanyaan. Apa hal pertama yang kamu lakuin pas kamu baru bangun tidur? Aku yakin banyak dari kalian, hal pertama yang kalian lakuin ketika baru bangun tidur adalah buka HP, scrolling sosmed, ngecek ada updatean baru apa di sosmed. Awalnya kalian pengen langsung bangun dari kasur kalian pengen langsung mandi, gosok gigi. Tapi akhirnya kalian baru mandi gosok gigi 2 jam setelah kalian main HP dulu. Solusinya gimana?
kamu tiap hari harus paksa diri kamu untuk begitu kamu bangun pagi, jangan buka HP kamu dulu, tapi kamu langsung berdiri dari kasur dan langsung mandi. Jangan ditunda-tunda. Mungkin bakal berat di sebulan pertama, tapi setelah 1 bulan pertama itu akan jauh lebih gampang untuk kamu bisa kembali fokus. Satu hal juga yang bisa bantu kamu untuk kembali fokus dan nggak kecanduan scrolling sosial media adalah kamu perlu list down hal-hal apa aja yang perlu kamu kerjain dalam 1 hari ini sebelum kamu tidur. Jadi besok paginya ketika kamu bangun tidur, kamu udah tahu hal-hal apa aja yang perlu kamu kerjain dalam 1 hari itu, supaya kamu nggak bingung dan akhirnya main HP lagi. Jadi kamu perlu tahu apa yang perlu kamu kerjain di 1 hari itu. Hal selanjutnya, untuk kamu bisa punya fokus yang kuat dalam kamu mencapai mimpi dan juga tujuan kamu perlu kerjain satu-satu hal-hal yang jadi tanggung jawab kamu. Jangan lakuin yang namanya multitasking. Karena dengan kamu multitasking, itu akan bikin kerjaan kamu lebih lama selesainya. Contoh sederhananya itu kayak gini. Kamu punya uang 100 juta, kamu tembakin investasiin di 1 aset, atau kamu tembakin di 10 aset, kamu pisah-pisah 100 juta itu kamu bagi 10. Returnnya itu akan jauh lebih besar kalau misalnya kamu konsentrasiin di 1 aset. Sama kayak kita, kalau misalnya kita mau kerjaan kita cepat selesai, jangan multitasking. Jangan baru kerjain 1 hal, terus kalian kerjain kerjaan B. Itu akan bikin kamu jauh lebih lama untuk bisa selesai kerjaan-kerjaan yang kamu punya. Next, selanjutnya, kalau kamu mau kembali fokus dan lepas dari yang namanya kecanduan scrolling, adalah kamu perlu untuk batasin yang namanya screen time kamu. Oke, mungkin ini susah ya. Misal kamu kebiasaan sehari itu screen time 10 jam. Kalau misalnya langsung kamu paksa untuk sehari 1 jam, itu akan sangat luar biasa susah dan gak realistis, dan akhirnya kamu akan kembali lagi ke habit lama yang kamu punya. Jadi let's make it lebih accountable, adalah dengan kamu kurangin 10-15% setiap minggunya. Minggu pertama berhasil, lanjut ke minggu kedua, sampai screen time kamu itu nggak ngeganggu produktivitas kamu dalam sehari. Selanjutnya, karena otak kita, begitu kita scrolling sosmed itu keluarin hormon dopamin dan bikin kita seneng. Untuk bisa gantiin dopamin dari scrolling sosmed, kita bisa coba dan tanamkan kebiasaan untuk dapetin dopamin secara natural. Gimana caranya? Dengan kamu bisa kena sinar matahari pagi, olahraga, jalan pagi, kalian deep work. Itu adalah cara yang lebih baik untuk kalian bisa dapetin hormon dopamin dibandingkan kalian scrolling berjam-jam. Dan terakhir, kalau kamu mau sampai ke mimpi dan juga tujuan kamu perlu untuk fokus di hal-hal yang benar-benar penting, di hal-hal yang esensial. Jangan kamu scrolling sosmed dalam 1 hari tanpa kamu ngerjain hal-hal yang benar-benar penting dan berhubungan sama tujuan kamu. Dan oke, itu tadi step by step yang hopefully bisa bantu kalian semua untuk kembali fokus dan lepas dari yang namanya kecanduan scrolling sosial media. Kalau misalnya bermanfaat, bisa kalian share, and yeah, that's all.